Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin nomor hadis ke-30. Wa an Aisyah radhiyallahu anha. Hadis berikutnya ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini adalah salah satu daripada istri tercinta Nabi, Aisyah, Sayyidah Aisyah. Jadi kadang-kadang orang suka salah sebut Aisyah keliru Fatimah, Fatimah keliru Aisyah. Ada juga sebut Asia, ya, Aisyah ini, betul. Jadi banyaknya orang panggilnya Asia, bukan Asia. Aisyah, karena Asia ya beda kata lagi. Aisyah, ya, salah satu daripada ummul mukminin, bunda daripada orang-orang mukmin. Annaha, bahwa Sayyidah Aisyah ini pernah bertanya, sa'alat ya, annaha sa'alat. Beliau pernah bertanya. Pertanyaannya kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan beliau ini disampaikan langsung kepada baginda Nabi. Jadi tidak melewati orang lain, langsung kepada Nabi. Pertanyaan tentang apa? Anit ta'un. Sayyidah Aisyah ini pernah bertanya perihal penyakit ta'un. Ta'un itu salah satu wabah yang konon sangat mematikan, lebih daripada corona. Kalau corona kan kena dulu seminggu kemudian baru ada gejala. Kalau ta'un itu konon pagi kena, sore enggak, atau sore kena, pagi enggak. Dulu ada kan seperti itu. Tahun 80-90 itu wabah sempat ada. Waktu saya masih kecil tapi masih bahasanya menangin. Ingat dulu waktu masih kecil, jadi ada penyakit seperti itu. Kalau paginya sakit, sorenya enggak. Kemudian kalau sore sakit, besok pagi sudah innalillahi. Sangat berbahaya. Jadi ada sebuah penyakit namanya taun. Sayyidah Aisyah bertanya, fa akhbarha. Lalu bagaimana pendapat Nabi mengenai taun itu? Kalau sekarang gambarnya malah atau apa, penyakit apa? Fa akhbarha. Kemudian baginda Nabi bercerita, mengkabarkan kepada Sayyidah Aisyah. Apa jawaban Nabi? Ya Aisyah, annahu kana adaban. Ketahuilah bahwa penyakit taun itu adalah bentuk azab. Jadi penyakit taun, penyakit yang mematikan itu adalah salah satu bentuk azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada ya di suatu tempat terkena penyakit mematikan, barangkali itu adalah karena kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, maksiat-maksiat yang kian memang sudah merajalela. Tahun dulu begitu. Pada zaman Rasulullah. Azab. Kalau azab berarti laknat. Ya ba'asallahu ta'ala ala man yasha. Tetapi ta'un itu adalah sejenis azab yang mana Allah kirimkan, ya, Allah timpakan kepada man yasha, orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi yang kena ya kena, yang tidak pun tidak. Bagi orang yang kena, ya, itu tadi barangkali azab atas dosa dan kesalahan yang pernah dia lakukan. Tetapi ya, ada tetapinya di sini. Faja'alahu Allah Ta'ala rahmatan. Faja'alahu Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjadikan ta'un itu rahmatan, sebagai sebuah bentuk rahmat. Nah ini kaitannya dengan bab sabar. Jadi hadis ini masih satu subbab dengan
sabar kemarin kan tentang anak muda yang berguru, ya, disuruh berguru di tengah jalan ketemu seorang rahib ahli ilmu, ternyata berguru duanya sampai akhirnya kisahnya menjadi seorang pahlawan yang berhasil mengislamkan orang satu negeri. Kisahnya begitu. Masih satu bab. Jadi taun itu adalah azab bagi orang yang Allah kehendaki. Tetapi di sisi lain nih, faja'alahu Allahu ta'ala rahmatan. Allah juga menjadikannya sebagai salah satu bentuk rahmat untuk siapa? Lil mu'minina, yakni untuk orang-orang beriman. Jemaah, sehari yang lalu ya kurang lebih terjadi sebuah gempa bumi tidak jauh dari sini. Adanya di Cianjur ya. Puncak lewat dikit nempel. Barangkali kalau kita bertanya itu yang meninggal itu azab atau rahmat? Ya tergantung juga jawabannya. Barangkali bisa menjadi azab untuk orang-orang yang lupa sama Allah, lalai sama Allah. Diberikan kenikmatan yang luar biasa di daerah sana kan subur sekali, masya Allah. Pemandangannya luar biasa, pariwisatanya luar biasa. Apapun lah, ya, ibaratnya orang metik pohon belakang rumah, taruh pot aja depan rumah, dibeli sama orang karena memang tempat wisata, ya kan begitu. Tanaman yang nggak kepake di gunung itu ditaruh aja di pot, dijual itu. Ya, tetapi barangkali di sana juga ada orang-orang yang lupa sama Allah, tidak pandai bersyukur. Diberikan kesuburan, diberikan kemajuan daerahnya, ada barangkali ya. Namanya juga orang yang menyalahgunakan. Ada kan seperti itu. Kita tidak bisa mengelak ya, tidak bisa tutup mata. Kan di daerah sana banyak yang banyak disalahgunakan. Kalau malam itu, ya saya tahu juga lah jemaah. Saya juga pernah ke sana untuk jalan-jalan. Banyak kan dari sana? Banyak sekali. Tempat-tempat yang Allah tidak suka. Tempat-tempat yang Allah tidak reda. Ya kan katanya penginapan, tapi penginapannya ya nggak tahu khusus. Banyak itu. Nah saya dulu sering bawa anak-anak ke camp, ya, camping itu di sana. Karena kita sering sewa villa. Kadang-kadang ya ada saja orang yang nyentuh gitu. Mau dijariin temen, Mbak. Temen apa? Nah, kalau bahasa orang saya tuh, mohon maaf ya, ngadawer gitu. Oh, tahu lah orang sana. Ya mohon maaf. Subhanallah, tempat seindah itu, pariwisata secantik itu, di sana kan kota santri jemaah. Banyak ulama-ulama besar dulu itu. Itu, ya. Itu ulama besar zaman dulu. Itu di Cianjur. Ada ulama-ulama besar, pesantren juga. Tapi nyatanya Allah juga kirimkan gempa. Bagi orang yang tidak beriman, azab itu. Nah, kok bukan azab bagaimana gitu? Azab. Tetapi bagaimana kalau kemarin juga ada teman saya itu di pesantren anaknya nyantri gitu. Tiba-tiba beberapa bangunan rubuh. Barangkali ya ada salah satunya itu korban, entah itu luka atau bagaimana. Itu bukan azab. Jatuhnya rahmat. Loh, rahmat kok sakit? Rahmat kok luka? Nanti dulu. Nah gitu. Tergantung kita melihat dari sudut pandang yang mana. Orang keserem, mohon maaf, orang kepleset itu kalau meleng azab. Tapi kepleset memang Allah takdirkan kepleset. Dengan kepleset dia berucap astagfirullahaladzim, kan jadi rahmat. Orang bersin itu kalau yang bersin punya iman, alhamdulillah rahmat. Tapi kalau yang bersin tidak punya iman, tidak punya ilmu, apa yang keluar dari mulutnya? Ya, macam-macam lah versinya gitu. Versinya macam-macam. Jadi begitu seperti satu koin.
sisi kanan, sisi kiri. Maka di sini betul, faja'alallahu rahmatan lil mu'minin. Taun yang sebegitu mematikan itu bisa jadi azab, bisa jadi rahmat. Gempa, kalau orang tidak ada iman, barangkali maksiat, ya azab. Bukan disebut dengan syahid, kan ada syahid. Meninggal tiba-tiba syahid ya, Mas. Tenggelam, sakit perut, kebakaran, kena bom meledak, mendadak itu syahid, tapi syahid dunia, bukan syahid dunia akhirat. Kan ada syahid yang tidak boleh dimandikan, itu syahid yang meninggal di medan perang. Nah ini tetap dimandikan. Ya, kalau azab ya azab. Kalau lagi maksiat meninggal kok, lagi maksiat keruntuhan atau bagaimana? Ya masa rahmat sih, ya nggak masuk akal. Barangkali demikian. Falaisa min 'abdin yaqa'u fi ta'un. Kata Nabi, tidak ada seorang pun ya, seorang hamba yang terkena ta'un. Tidak ada seorang pun orang yang beriman dan dia terjangkiti penyakit ta'un ini, fayamkusu fi baladih, lalu dia diam diri di tempatnya, di negerinya, di kampungnya, menjaga diri, muhtasiban, sabiran, sabar. Memang sudah kehendak Allah. Ya, sabiran, muhtasiban, ikhlas. Ya sudah, mau bagaimana, ini dikasih sakit. Dikasih sakit kan butuh sabar, sabarnya harus lebih daripada orang sehat. Ya kan? Ya kalau sehari 2 hari, mohon maaf, 1-3 hari aja kalau nggak sembuh-sembuh sudah frustasi. Dikasih batuk, sudah sebulan nggak sembuh-sembuh ya Pak Solihin ya, stres juga nih. Itu batuk. Masya Allah. Ya, ada orang disakit, dicoba dengan penyakit berbulan-bulan nggak sembuh. Ada, bertahun-tahun ada. Nggak jadi, ibu saya sendiri udah berbulan-bulan 7 bulan nggak sembuh-sembuh. Itu ibu saya sendiri. Ya, malah itu kan. Ada macam-macam obat-obat. Ya begitu, kembali seperti anak kecil. Kadang-kadang berpikirnya seperti anak yang aneh-aneh. Udahlah, ini bagaimana caranya mau dibelah atau sabar. Gak boleh begitu. Ini cobaan dari Allah. Aja tuh. Sabiran, sabar. Muhtasiban, ikhlas. Ya'lamu, dia tahu, dia kenal. Annahu la yusibuhu, tidak ada apapun yang mengenai dia illa ma kataballahu lah, kecuali Allah takdirkan untuk dia. Tidak ada ya sehelai rambut kita yang jatuh, yang rontok, kecuali Allah takdirkan rontok. Tidak ada apapun itu daun yang jatuh mau kemana sampai mana, itu kecuali sudah tertulis di takdir Allah. Kan begitu kalau belajar tentang akidah itu dulu hadisnya. Lidi satu kecil di jalan itu barangkali sudah berhari-hari tidak ada kenapa-apa. Nah, dilalahnya kita, misalnya ada orang bawa kendaraan, bawa motor, tiba-tiba pas parkir itu nancep, bocor. Itu sedang takdir Allah. Dengan bocor, lah lidi segini bikin bocor. Padahal perasaan ban sudah dipompa kencang. Akhirnya cari tukang tambal. Saya tukang tambal, alhamdulillah ada pasti ya. Nah begitu. Jadi Allah itu luar biasa menjalankan perannya sebagai seorang Rob, Tuhan, sesembahan, ilahun di dunia ini seperti itu. Maka kalau orang itu menghayati tafakur, betul, tafakur satu saat itu lebih abdul daripada sholat sekian ratus bahkan sekian ribu rakaat. Tafakur itu, Masya Allah, luar biasa Allah itu ya, menciptakan, memberikan makan sepiring untuk orang tukang tambal ban, harus ada lidi dari sana, mungkin dari Cipulir ke bawah kemana, ke tukang sapu jatuh di sini berapa hari, ke bawah air anyut, nyangkut di bawah, ditasin lagi sama tukang nyari ikan kalau malam itu nancep. Sudah berapa lama prosesnya didesain segitu. Masya Allah, luar biasa ya. Illa ma kataballahu lahu, itu semua sudah didesain, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa kana lahu, orang yang mau begitu, yang dapat cobaan sakit tadi, disabar, berdiam diri, diikhlas, ya dijalanin aja sambil terapi, sambil nyari mengupayakan kesembuhan. Dia sabar, ikhtiar. Illa, kecuali kana lahu mislu ajri syahidi, bagi dia adalah pahala layaknya pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Imam Bukhari sahih. Kalau saat ini barangkali ada di antara kita sudah penyakitnya lama nggak sembuh-sembuh, menaun barangkali meskipun itu remeh gitu,
Kan ada penyakit tuh remeh tapi nggak sembuh-sembuh. Mohon maaf, kan ada orang tuh gatal aja, gatal nggak sembuh-sembuh. Garuk sana, garuk sini, beli obat macam-macam, bertahun-tahun nggak sembuh. Sabar begitu. Barangkali dengan gitu, nah dikurangi dosa-dosa kita. Padahal sepele. Kalau kita orang beriman jadi rahmat, tapi kalau kita ngeluh ya, bahasanya ya mencaci maki, ya jadi azab. Nggak ada nilai. Itulah perbedaannya ya. Garis kanan atau garis kiri. Ya garis kanan jadi pahala, garis kiri jadi dosa. Seperti itu adanya. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ya, Bukhari nomor hadisnya 513. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tadi ada kata taun, di sini tafsir dikatakan apa itu taun? Bisrun mu'limun, seperti bisul yang sangat menyakitkan. Ya. Bisul menyakitkan, nyut-nyutan dah pokoknya kalau ada itu. Ghaliban fil abad, biasanya di sudut-sudut di selangkangan di ketiak. Ya, biasanya begitu, sakitnya. Malahibin, panas. Waswidadin hawalai, kanan kirinya gosong menghitam, itu penyakit taun. Itu benjolan, bisul. Benjolan biasanya terletaknya di apa namanya, di sudut-sudut ya, pokoknya begitulah, di sudut-sudut tubuh. Di ketiak mau di bawah lutut begitu. Itu merah, kalau udah kena itu panas rasanya. Udah panas iswidadun hawalai, kanan kirinya hitam, gosong. Sakitnya Masya Allah. Ya. Kemudian selanjutnya sampai dengan diikuti dengan apa namanya, sakit segala macam sampai muntah-muntah, meninggal. Itu sakit taun. Ada sahabat besar Nabi, itu panglima perang, meninggal kena taun. Kata Nabi, isbiru, sabar. Padahal sahabat besar. Ya, kiranya kalau beliau itu minta doa sama Rasulullah, sembuh nggak kira-kira? Pasti sembuh. Rasulullah doain nggak sembuh. Kalau Rasulullah doanya nggak dijabah, berarti ya mohon maaf ya, Rasulnya mencurigakan. Rasul itu doanya qabul. Nah kok Rasul kalau doanya qabul mau tuh disakiti, di Taif sampai dilempar batu berdarah. Rasul nggak mau mendoain. Kan dibilang tuh Rasulullah Muhammad tuh sayyidul anak. Ya, manusia yang paling baik, yang paling mulia akhlaknya. Sudah terbukti gitu. Dilemparin kotoran Nabi diam. Coba kalau Nabi doa, ya Allah yang lemparin kotoran saya tangannya cacat, ya cacat langsung gitu. Rasulullah kiting dalam menjawab namanya. Ya Allah yang ngeludahin saya mudah-mudahan tuh mulutnya bungseng. Rasulullah itu. Ya sekali lagi Rasulullah tidak seperti itu. Bisa kalau mau. Ya Allah jadikan gunung Uhud emas biar saya jadi orang paling kaya. Dan bisa banget. Enggak mau. Ditawarin sama malaikat Jibril itu enggak mau. Itulah hebatnya Rasul. Makanya selalu pantas dan layak oleh kawan ya maupun lawan disegani Rasulullah. Tidak ada orang yang akhlaknya seperti itu. Nah, kata mustasiban rajin ajr, kan ada kata sabar dalam hal ini rajian. Kalau saya dikasih sakit cobaan oleh Allah, saya hanya mengharapkan ajrun itu pahala, upah. Ya Allah saya rela dikasih sakit seperti ini, tapi saya tetap ikhtiar dan saya sabar. Mudah-mudahan mendapatkan pahala daripadamu. Nah, yang begitu maksudnya. Yang seperti itu sakit ya. Jadi kalau ada kita dikasih sakit, entah itu demam, entah itu apa ya. Baik yang paling receh, paling ringan sampai berat, jangan lupa mengembalikan itu kepada Allah. Kalau kita kembalikan kepada Allah bernilai pahala, rahmatan tadi disebut. Tapi kalau kita kembalikan kepada hawa nafsu kita egois, jadinya azab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, fiqhul hadis. Dari catatan hadis tersebut kita bisa ungkapkan aslu ta'un adabun waridsun 'alal umam sabiqah. Ta'un ini sudah ada dari umat-umat terdahulu yang merupakan azab yang Allah turunkan dan penyakit yang menjijikan kepada umat-umat terdahulu sudah ada. Jadi bukan hanya wabah itu bukan hanya saat ini saja. Zaman dulu Rasulullah sudah ada. Ya. Kemudian rahmatullah bihadal ummah islamiyah wa ma khassa min khairin faqdi jallallahu maka na'atan bi ghairi rahmatin biha. Sama-sama kejadian satu tempat, satu waktu, spontan bareng. Orang beriman dapat pahala, orang yang tidak beriman sisa. Itu kuasa Allah.
Matinya bareng, keruntuhan bareng. Yang satu beriman, satu tidak. Satunya surga, satu neraka. Itu bisa terjadi. Jadi memang begitu sangat luar biasa, misterius. Mohon maaf, dalam satu mobil kadang-kadang orang kecelakaan, lihat, mohon maaf nih. Contoh ya, dalam satu mobil yang kemarin sering tuh di tol gitu, meninggal. Itu di dalam satu mobil ada yang suul khotimah, ada husnul khotimah juga. Yang beriman ya bisa jadi rahmat, yang tidak beriman barangkali di mobil dia malah melakukan hal-hal yang tidak baik, ya bisa jadi azab juga. Ya betul kan? Betul. Ya, makanya selalu kita tidak pernah putus kepada harapan ya, kepada harapan kita. Ada doa itu kan, doa selalu senantiasa kita mudah-mudahan diwafatkan dalam husnul. Doanya paling gampang, ya Allah bihabi husnil khatimah. Itu paling pendek. Ini sebenarnya doa, tapi sering dipakai syair salawat. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah. Itu. Ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah husnul khatimah dong. Itu sebenarnya adalah doa khatimah. Jadi sebuah doa. Lalu doa ini berubah menjadi sebuah syair. Ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah husnul khatimah dong. Jadi doa itu begitu, enteng banget. Ya Allah husnul khatimah dong ya Allah. Gitu. Ini sering-sering dibawakan oleh orang-orang yang santri-santri seperti itu. Mudah-mudahan amin. Al-ajru ala yusibul 'abdu min hammin wa hazin wa ghammin wa 'adal khusud al-iman duna ghairu. Pahala berikutnya, pahalanya Allah berikan kepada hamba yang beriman, yang sabar, yang ikhlas dari segala macam bentuk kesulitan hidup, dari yang paling ringan sampai dengan yang berat. Allah nggak kasih pahala kepada yang lain. Apalagi kalau tidak punya, ngaku tidak punya Tuhan, kau mengharap pahala. Pahala dari mana? Kenal tidak, ngapel tidak, lapar tidak, mengharap pahala lucu. Gitu, mohon maaf ya, sholat pernah, syahadat nggak pernah, megang Quran juga buru-buru, mengharap pahala dari mana? Allah alam itu. Ya, setidaknya begitu. Kita berusaha, meskipun kadang-kadang kita juga punya dosa kan, jemaah kan, pastilah, insya Allah siapa yang nggak punya dosa sih gitu. Ya tetap ya, kita berharap, kalau saya mau usaha aja lah gitu. Syukur-syukur nanti bihusil khotimah. Itu doa tuh, ya Allah bihusil khotimah, ya Allah mudah-mudahan husnul khotimah dong gitu. Itu kalau bahasa kita kan, mohon maaf ya, bahasanya tidak formal, bahasanya gampang banget, tapi itu punya doa harapan. Kalau Abu Nawas apa? Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa 'ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirud dzanbil 'azimi. Ya bawa sama Opik, itu Abu Nawas yang karang. Ya Allah ilahi lastulil firdausi ahla. Ya Allah saya nggak pantas masuk ke firdaus. Saya nggak pantas ya Allah masuk surga. Ya Allah siapa saya? Wala aqwa 'ala naril jahim, tapi saya juga enggak kuat kalau masuk neraka ya Allah. Kasih surga enggak pantas, siapa saya? Masuk neraka enggak kuat ya Allah, nyerah. Ya terus bagaimana dong? Fa'abli taubatan maghfir dzunubi, ya Allah, berikan saya taubat ya Allah. Taubat aja deh ya Allah, ampunan dosa saya. Fa innaka ghafirud dzanbil 'azimi, maka sesungguhnya Engkau adalah ghafirud dzanbi, pengampun segala dosa al-'azim yang maha. Itu Abu Nawas. Meskipun sepele tapi isinya luar biasa di dalam surga. Saya lanjutkan, la yaqtasiru ajru syahidi ala man mata fil harbi wa inna ma yashmilu unasan katirin. Ya. Bahwa orang yang mendapatkan pahala selayaknya orang syahid itu tidak hanya terbatas kepada orang yang mati di medan perang. Kalau umat Rasulullah itu yang mati syahid cuma di medan perang, sekarang udah enggak ada perang, enggak ada syahid lagi dong. Berarti yang masuk surga sedikit dong. Padahal umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam senada umat paling akhir, umat paling kecil, paling lemah, paling belakangan, paling lemah, ibadahnya paling dikit. Umurnya kan 60 tahun. Orang dulu ratusan tahun. Tapi masuk surga paling banyak umatnya Rasulullah. Paling duluan lagi. Gak pakai ngantri, yang lain masih belakang-belakang minggir kata malaikat. Umat Rasulullah mau lewat, umat Rasulullah Muhammad mau lewat, yang lain pada minggir. Ya, Rasulullah sudah nunggu di pintu surga, mana umat saya nih yang mau kasih saya syafaat? Saya mau kasih syafaat mana ini? Apa gitu? Ya, tidak ada surga itu dibuka kecuali Rasul duluan pertama. Orang yang dibukakan pintu surga hanya adalah Rasulullah. Istimewa. Bahkan nabi-nabi yang lain itu pengen sekali jadi umatnya Rasulullah. Andai kata saya bisa nemuin Rasulullah, saya pengen jadi umatnya Rasulullah. Lah kita ini umatnya Rasulullah malah
kadang-kadang nggak kenal, kadang-kadang ada yang kenal sama Rasulullah gitu. Bapaknya Rasulullah siapa nggak tahu gitu. Ini bulan Maulid, ada apa dengan Maulid memangnya? Nah, ini ya Allah gitu. Umat Rasulullah. Kalau fansnya saja, artis yang mohon maaf yang didemenin anak sekarang itu, sampai ukuran sepatu dia tahu. Hari ini konser di mana dia tahu, berapa tiketnya dia tahu, berapa followernya dia tahu. Status terbaru tahu. Siang malam itu dipuja-puja, fotonya ditempel di kamar-kamar. Rasulullah yang ngasih syafaat enggak tahu. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ya dijauhkan yang demikian daripada anak cucu kita. Jadi orang meninggal syahid tidak hanya terbatas orang yang meninggal di medan perang. Secara fikih memang iya, ini meninggal di medan perang tidak perlu dimandikan. Enggak boleh mandi, langsung bajunya yang ada enggak boleh dilepas, dimaaf. Langsung tambahin kalau kurang kafan, ya. Enggak perlu dimandi, enggak boleh mandi. Nah, tetapi ada orang yashmi'una san kasirina, banyaknya umat Rasulullah yang pahalanya seperti pahala syahid tapi tidak meninggal di medan perang. Seperti orang tadi dikisahkan, orang yang kena taun, dia sabar, dia diam diri, tidak kemana-kemana, sabar, ya redha, meninggal mendapatkan pahala seorang syahid. Man mata biqa'un sabir muhtasiban kana lahu ajrul syahid. Itu dalilnya. Lanjutkan. Man mata matmunan amma batunan ghariqan fasa mimman ahdabulas al-islam fi zumrati syuhada la yu'amiluna mu'amalat syahidil harbi bal lam ajrul syuhada. Macam Rasulullah ini luar biasa. Orang kena taun, ya. Orang sakit perut meninggal karena ada tuh apa namanya? Angin dulu ya. Ya cuma ya, yang suka perut sakit tuh. Kayak ditusuk-tusuk sampai meninggal gitu ya barangkali. Kemudian gharikon, tenggelam, naik kapal tenggelam, pecah kena badai. Lalu nufasa dan lainnya, ada orang yang ketimpa. Wah, kalau hadisnya banyak ini. Ketimpa, tiba-tiba meninggal ya, tiba-tiba lewat ada ledakan meninggal. Asal dia punya iman. Asal dia punya iman. Itu ya. Tidak melakukan, tidak berjuang, tidak berperang, tidak nenteng senjata, tetapi lahum ajrus syuhada. Mereka diberi pahala-pahala syahid. Masya Allah, luar biasa. Ya, kalau begitu, kalau ngarep bagaimana? Kalau ngarep, ya doa boleh lah. Kita boleh nggak sih mengharap untuk meninggal gitu sebenarnya jemaah? Mengharap, maaf kan ada orang yang dicoba sakit ya, saking tidak sabarnya, ya Allah matikan saya cepat-cepat. Ada nggak itu kira-kira? Ada. Biasanya orang itu sudah putus asa dengan cobaan hidup barangkali. Ada gantung diri juga ada. Beda kita. Jadi kalau begini, sekiranya kita mendapatkan cobaan yang kita rasa berat, tidak mampu sampai putus asa kita, doanya begini, ya Allah hidupkan saya. Kalau memang hidup ini masih bawa berkah untuk saya, baikan untuk saya, matikan saya jika kematian ini lebih baik untuk saya. Itu saja jalannya. Tapi nggak boleh Allah minta mati, nggak boleh. Haram. Doa kok minta mati, Allah kasih kesempatan. Orang yang mati ingin hidup bisa beramal lagi gitu loh. Kalau sekiranya kita mendapatkan cobaan dan berat sekali, rasa-rasanya tidak ada solusi dan jalan keluar, ya, bukan mengharap untuk kesana, tidak. Doanya begini, ya Allah, ya, hidupkan saya jika kehidupan ini membawa saya lebih baik, dan matikan saya kalau memang kematian lebih baik. Artinya kalau hidup lebih baik kan berarti lebih baik hidup, bisa usaha. Tapi kalau kematian lebih baik, artinya dengan mati kita berhenti untuk berbuat buruk. Begitu doanya. Jangan mati-mati juga agung. Ya, jadi ada kadang-kadang kematian lebih baik daripada kehidupan kok gitu. Loh, ada. Lah selama hidup nggak ada manfaatnya, malah merusak gitu. Kematian lebih baik kan? Kalau ada seperti itu. Barangkali gitu. Mohon maaf tidak menyinggung siapa-siapa. Ada kadang-kali begitu. Saya lanjutkan. Idza waqa'a ta'un bi ardin wal 'abdu fiha fala yajuzu al-khuruj. Ketika suatu wilayah kampung negeri tertimpa wabah semacam tahun, maka la yajuz, ya dalam hadis itu tidak boleh al-khuruj, keluar, jangan keluar. Kalau memang tertimpa wabah seperti tahun yang menular. Karena tahun itu menular cepat sekali. Menular cepat sekali. Dan saya diceritakan ya, itu ganas penyakit itu ya, kena tidak ada sembuh. Gak ada obatnya gitu, sangat matikan. Maka la yajuzu lal khuruj minha, bal akan tetapi alaihi ajrabita fiha, bertahan di situ muhtasiban ikhlas,
radiyan redha bi amrillahi wa qadri, menghadapi keputusan Allah dan takdir Allah. Jadi kalau kita ditimpa suatu cobaan semacam itu, dari hadis tersebut jangan ada keluar dari wilayah sebelum sembuh. Kenapa? Nanti akan nyebar kemana-mana. Jadi kemana-mana tambah susah dikendalikan. Jadi baiknya memang diisolir. Kalau memang penyakitnya terbukti seperti itu. Nah, kalau nggak seperti itu, kalau cuman mohon maaf bahasanya hoax ya, isu, itu beda lagi. Ini kalau betul-betul ada, bukan betul ada terjadi gitu, di suatu wilayah, memang seperti itu anjuran dari Rasulullah. Tapi kalau bukan seperti itu, artinya ada penyakit. Sebenarnya penyakitnya tidak seperti itu, tetapi karena kabar media segala macam membuat itu menjadi wow luar biasa dan tidak terbukti semacam itu, ya itu beda ceritanya. Betul tidak betul agak susah kadang-kadang. Kalau sudah media betul ya betul gitu. Kadang-kadang, tapi nggak semuanya. Ya kan? Karena mohon maaf kadang-kadang kalau di medsos itu kan yang rame, yang trending itu yang dikejar, meskipun bohong. Iya kan? Di medsos itu kan yang trending itu yang jadi duit. Beritanya nggak penting misalnya. Beritanya nggak penting. Contoh, Arab Saudi menang lawan apa Haji? Jerman. Arab Saudi meliburkan, pemainnya dapat bonus mobil. Ini contoh, mohon maaf nih. Itu kan kemudian menjadi apa ya? Menjadi trending. Nah itu dia sudah ada duit kan? Makin ramai kan di Twitter segala macam. Mohon maaf nih, contohnya seperti itu. Makanya di media kan begitu. Memang medsos. Ya mohon maaf ya. Jadi kita harus klarifikasi. Kalau memang penyakitnya demikian, ya. Kalau tidak harus. Lanjutkan hirsul Islam ala hirsul amrad al khabisah. Islam itu sangat ingin menjaga, mengekang penyakit-penyakit yang mematikan, yang membahayakan. Wa adam intisyariah, jangan sampai nyebar. Artinya kalau ada keburukan dalam Islam semacam itu pengennya diisolir. Saya mah hidup mati terserah Allah. Situ ada penyakit berbahaya mematikan, ada nular. Kok kemana-kemana? Ada pasar, ada tawakal. Waktunya kena, waktunya sembuh. Kalau memang demikian ya salah juga jemaah. Misalkan, ya kita ada penyakit itu sangat mematikan dan menular ke siapa saja. Misalkan, andai kata. Terus kita begitu, kemana-kemana udah bebas. Terbukti nih. Faktanya begitu. Terserah waktunya kena, waktunya sembuh. Hidup mati milik Allah, ya salah juga. Kalau memang ada seperti itu, ya. Wa hadha huwa mabdul hajar sahih, dan itu tidak boleh. 6 menit lagi. Lanjutkan. Hadis berikutnya, bismillahirrahmanirrahim. Wa Anas radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata sahabat Anas, saya pernah mendengar Rasul itu bersabda. Apa sabda Rasul? Innallaha azza wa jalla qala. Innallaha, sesungguhnya Allah azza wa jalla, Maha Agung Maha Luhur, qala, Allah itu pernah berfirman. Ya. Kalau Allah berfirman tapi tidak dalam Al-Qur'an kok tidak ada, itu namanya hadis qudsi, jemaah. Jadi hadis itu ada dua macam. Ada hadis Nabi, hadis Rasul, dua hadis qudsi. Ya, semua yang Allah firmankan kan tertulis dalam Al-Qur'an. Ini ada tidak tertulis dalam Al-Qur'an, namanya hadis qudsi. Bedanya apa? Kalau yang di Al-Qur'an itu lafalnya huruf per huruf, kata-katanya, maknanya 100% dari Allah. Nabi menyampaikan, begini loh saya terima wahyunya. Lafalnya, narasinya, teksnya, hurufnya sama, tidak berubah sama sekali. Tapi kalau hadis qudsi itu maknanya seperti ini, silakan disampaikan dengan bahasa Nabi sendiri. Itu namanya hadis qudsi. Hadis qudsi ada di bawah Al-Qur'an kedudukannya. Ya. Jadi hadis qudsi itu sama firman Allah, tapi tidak masuk Quran. Karena hanya maknanya, isi pesannya begini, lafaznya dari Nabi sendiri. Apa katanya? Idza batalaitu, ya, dalam sabdanya Rasul dari hadis qudsi tadi, idza batalaitu 'abdi bihabibatihi
fa sabara awwadtuhu minhumal jannah yuridu ainai. Rawahul Bukhari. Idza batalaitu, ketika saya mencoba seseorang, abdi yakni hambaku. Jadi kata Allah, kalau saya lagi nyoba hambaku, manusia saya coba, bihabibatihi, saya ambil orang yang dia sayangi, dikasih anak yang disayangi, cintai, kasih panas, sakit, tiba-tiba harus dirawat, mana lagi hujan-hujan tengah malam panas-panas, ya kan? Segala macam tengah malam tiba-tiba harus nyesek, harus lari ke rumah sakit. Kalau dikasih seperti itu, andai kata, ya pernah kan jemaah pasti kan ya, punya anak kan pasti begitu. Tengah malam jam 1 malam demam tinggi, nyesek, mau nggak mau, kok gede kan? Begitu. Nah, sering dulu kalau waktu anak masih kecil. Kalau dia seperti itu falsodaro, dia sabar. Orang yang dicintai dicoba oleh Allah, kasih sakit, macam-macam, ya kan, jatuh, tiba-tiba sabar, dia mau sabar, maka awwadtuhu minhumal jannah, aku iwatkan, aku gantikan, aku tebus kesabaran yang dia lakukan itu al-jannah dengan surga. Ya. Jadi demikian Rawahul Bukhari. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dari hadis ini kita belajar, man habbahullah ibtalah, siapapun yang Allah cintai, Allah coba. Kalau ada orang disayang sama Allah, lagi dideketin sama Allah ibaratnya, pasti dicoba. Enggak mungkin enggak. Jadi jangan mengira kalau saya dekat sama Allah, saya perasaan ke masjid rajin loh, ya kan? Doa pagi sore pagi petang rajin saya baca, Waqiah rajin, Yasin rajin, 1 hari 1 juz selesai. Kenapa kok cobaan perasaan silih berganti, ada lagi? Ya memang begitu. Naik tingkat. Ibtalahu, ya jemaah ya, ibtalahu, kata Allah coba dia. Ibtalahu liyudfa anhu makruh, supaya hal-hal yang tidak terpuji yang ada dalam hatinya, dalam dirinya, Allah hilangkan. Sifat-sifat mudah menyerah, sifat-sifat lemah, itu dibuang sama Allah, menjadi seorang yang tahan banting. Jadi seorang yang tahan banting itu harus butuh pendidikan. Tidak bisa orang itu tahan banting tiba-tiba hidupnya mulus, kok tahan banting itu gimana? Kan nggak bisa. Pelaut itu menjadi pelaut handal kan harus kena hujan badai dulu kalau di laut itu. Pelaut itu kan menjadi pelaut handal bukan sehari, seminggu, 2 minggu, bertahun-tahun kan. Tiap malam kena badai, kena hujan, nggak ke laut, nggak dapat ikan, nggak dapat duit. Istri protes kalau ke laut kan begitu. Padahal hujan angin, nah begitu. Ya demikian adanya. Ingin Allah itu kita jadi tangguh. Au yakfuru min dzunubi, atau kalau tidak ada keburukan dalam dirinya, orang udah baik, Allah ingin buang dosa-dosanya. Allah singkirkan dosa-dosanya. Tidak ada dosanya udah habis, Allah angkat derajatnya. Yurfa derajatah. Dosanya udah habis, Allah angkat derajatnya. Ya, naik pangkatnya naik. Ya. Makomnya diangkat, makom kedudukan. Fa idza tulqa dzalika bil qabul tamal murad. Ya, maka demikian kalau sudah terjadinya, sempurnalah apa yang Allah kehendaki. Jadi kalau apapun yang menimpa hidup kita sebagai mukmin, itu adalah Allah sedang sayang dan dekat dengan kita. Jadi jangan pernah saya sholat rajin kok malah sakit-sakitan, orang tua ikut sakit-sakitan, anak sakit-sakit, ada saja. Memang seperti itu. Sabar, karena orang sabar orang yang tangguh. Demikian yang dapat disampaikan daripada syarah hadis ini. Mudah-mudahan kita bisa ambil hikmah dan pelajaran, membuat kita menjadi pribadi yang lebih tangguh, pribadi yang lebih islami. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.